Halo guys, balik lagi bersama DualiZL ya. Oke, masih dengan konten review lagi ya, ini salah satu deck yang didapat dari anniversary box. Ini udah jadi ya. Deck Speedroid ya, deck Speedroid. Nah, ya. Kemarin kan udah saya review untuk yang S-Force ya, S-Force udah, kemudian kemarin ada juga yang Madols ya, kemudian ini yang ketiga itu ada Speedroid ya. Nah, mungkin untuk yang Trickstar mungkin bakal lama jadinya ya. Kenapa? Karena harus leveling karakter dan saya juga belum punya karakternya gitu ya. Leveling karakter sampai level 33 ya itu lama guys ya. Jadi kalau misalkan mungkin nggak ada event gitu ya, event event yang gate merah ya, ataupun ada event 150% XP. Nah, itu biasanya level up-nya butuh waktu lama. Sebenarnya mungkin bisa ya, cuman harus manual ya. Sebenarnya kalau manual itu saya udah agak capek guys ya. Leveling manual gitu ya. Jadi paling mungkin levelingnya itu nunggu kalau misalkan ada event-event saja gitu ya guys ya. Ya mungkin untuk yang Trickstar mungkin nanti mungkin saya butuh waktu lebih lama gitu ya. Oke, nah untuk Speedroid ya ini juga kan harus leveling karakter ya, karakter Yugo ya. Minimal itu sampai level 20 ya. Jadi minimal itu sampai level 20. Karena di level skillnya itu didapat dari leveling karakter ya. Jadi nggak ada cara lain ya, harus pakai leveling karakter ya, harus minimal level 20 ya. Kemudian ada kartu yang didapat dari level karakter juga ya. Ini ada Speedroid Terrotop. Kemudian ada juga yang ini ya, Speedroid Fuki Madosi Piper. Nah itu guys. Oke ya. Oke, sekarang kita langsung ke decknya saja ya. Nah, jadi ini sebenarnya udah saya coba di battle gitu ya. Udah saya coba di battle, ini masih di platinum gitu ya. Masih di platinum ya. Sebenarnya decknya lumayan konsisten, cuman menurut saya kalau Speedroid ini terlalu banyak kombonya guys ya. Terlalu banyak kombonya ya. Gameplaynya itu ada banyak. Jadi mungkin harus putar otak gitu ya untuk yang Speedroid ini gitu ya. Kalau untuk Madol sama kemarin ya S-Force ya gameplaynya ya gitu-gitu aja gitu ya. Cuman kalau Speedroid ya itu emang banyak tipe gameplaynya gitu ya. Oke, dan saya juga ini masih belajar gitu ya untuk yang Speedroid ini. Jadi mungkin kalau kalian gitu ya yang mungkin udah veteran di Speedroid, nah nanti mungkin boleh bantu komen gitu ya, barangkali ada saran ya untuk deck Speedroid yang saya mainkan sekarang ya agar lebih full power lagi gitu guys ya. Oke, mungkin saya jelaskan efek-efeknya gitu ya. Jadi untuk yang Wind the Wind channeler ini ya, ini kita bisa discard kartu ini dan satu Wind Monster ya, satu Wind Monster. Kemudian kita bisa ngambil ya Wind Monster yang defense-nya itu kurang dari 1500 dari tangan gitu ya. Nah, biasanya nanti yang diambil itu yang Speedroid Terrortop ya, Speedroid Terrortop. Ya, biasanya nanti yang diambil ini ya. Karena kartu yang paling bagus di deck ini itu ini guys ya, Speedroid Terrotop ya. Ini didapat dari leveling karakter tadi ya, level 18. Mungkin kalau udah update lagi, mungkin ini bisa didapetin dari leveling karakter juga ya. Nanti kalau ini udah punya 3 kopi, nah Speedroid itu saya yakin makin makin lebih powerful lagi gitu guys ya. Nah, jadi yang Speedroid Terrotop ya, jadi kalau kita nggak punya monster, reveal ya, kita bisa special summon monster ini dari tangan ya. Nah, ketika ini di normal atau special summon, itu kita bisa ngambil Speedroid monster dari deck ke tangan. Nah, efeknya bagus banget guys ya.
Jadi ini kita bisa buat special summon. Nah kemudian kita bisa juga ngambil monster apa aja gitu ya, Speedroid monster apa aja dari deck ke tangan. Nah jadi efeknya bagus ya, special summon dan ngambil dari deck ya. Nah biasanya nanti yang diambil oleh Speedroid Terrortop itu nanti menyesuaikan yang di tangan ya. Ini juga sama guys ya, yang wind the wind channeler ini sama juga. Jadi kalau misalkan kita udah punya Speedroid Terrortop ya, berarti ketika kita ngaktifin yang the wind channeler, nah nanti yang kita ambil itu biasanya kalau nggak tag tombok ya, atau enggak double yoyo ya, double yoyo. Jadi usahakan yang tag tombok sama double yoyo itu ada di tangan ya. Jadi kalau misalkan nih kamu udah punya tag tombok di tangan sama Terrortop di tangan, nah berarti pas kamu aktifin yang the wind channeler, berarti yang kamu ambil yang yoyo gitu ya. Berlaku juga sebaliknya. Jadi kalau misalkan yang kita punya di tangan itu yoyo ya, kemudian kalau kita aktifin the wind channeler ya, kita udah punya yoyo sama Terrortop. Nah kemudian kalau kita aktifin channeler ini, berarti nanti yang kita ambil yang tag tombok gitu guys ya. Seperti itu ya, pokoknya nanti usahakan pas di awal itu kamu punya ini Speedroid Terrortop ya, atau tag tombok Speedroid Terrortop dan tag tombok atau Speedroid Terrortop dengan double yoyo gitu guys ya, gitu ya. Jadi kalau misalkan nih pas di awal ini kamu udah punya Terrortop sama tag tombok ya, berarti pas kamu ngaktifin efek dari Terrortop ini, berarti nanti yang kamu ambil yang yoyo gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kamu pas ngaktifin Terrortop, kemudian yang kamu udah punya yoyo di tangan, berarti nanti yang kamu ambil yang tag tombok. Nah seperti itu ya. Mungkin nanti pas di battle aja gitu ya, nanti mungkin bakal lebih jelas gitu ya. Oke gitu guys ya. Nah itu untuk yang Speedroid Terrortop. Nah untuk yang Speedroid tag tombok ini ya, ini efeknya kita bisa special summon ya. Jadi kalau kita punya wind monster di field gitu ya, wind monster di field, nah kita bisa special summon monster ini dari tangan. Nah kemudian ketika kita special summon, nah kemudian ini tuh bisa kita tribute, kemudian kita bisa special summon tuner monster dari deck ya, tuner monster dari deck ya. Kita bisa special summon tuner monster dari deck ya. Nah nanti biasanya yang di special summon itu nanti bergantung ya, bergantung kondisi ya. Jadi kan yang tuner di sini kan ada Madosi Piper ya, kemudian ada Deiko Duke sama Red Ice Dish ya. Jadi nanti menyesuaikan kondisi di field ya, kondisi di field guys ya. Nah jadi bisa aja nanti yang di special summon yang ini, bisa aja yang ini atau ini gitu ya. Biasanya kalau di turn awal itu yang di special summon biasanya ini ya, yang Speedroid Fuki Madosi Piper. Nah gitu ya, itu efek dari tag tombok ya. Jadi kita bisa special summon ini, kemudian kita bisa tribute, kemudian kita special summon tuner dari deck. Nah gitu ya. Oke, nah kemudian yang Speedroid Fuki Madosi Piper ya, ini bisa didapat dari level up juga ya. Ini bisa didapat dari level up juga. Nah, yang Madosi Piper ini ya, jadi ketika ini kita normal summon atau special summon ya, kita bisa ngambil satu kartu dari apa ya? Kalau misalkan tapi ada syaratnya guys ya, ada syaratnya sorry. Jadi ada syaratnya. Jadi ketika kita normal atau special summon, nah kalau kita punya satu wind monster ya, selain Madosi Piper, nah kita bisa ngambil ya 1, 2 atau 3 kartu teratas bergantung wind monster yang kita kontrol ya, selain ini ya. Jadi kalau misalkan ada satu wind monster ya, berarti kita bisa
ngambil satu kartu teratas gitu ya dari deck ke tangan gitu ya. Kalau misalkan kita punya dua monster selain ini ya, dua win monster selain ini, nah berarti nanti kita bisa ngambil ya, tetap ngambil satu kartu tapi milih dari dua kartu teratas gitu ya. Kalau misalkan kita punya 3 monster ya selain ini ya, berarti nanti kita bisa ngambil kartu ya, milih dari 3 kartu teratas. Nah seperti itu guys kurang lebih efeknya ya. Jadi ini efeknya bisa ngedraw kartu lah ibaratnya ya, bukan ngedraw sih ya, ngambil kartu di deck. Nah berarti efeknya bagus banget ya. Tapi ini bawanya jangan kebanyakan, ini bawa satu aja ya. Tadi yang channeler ini biar lebih konsisten, ini bawa 3 ya. Yang Rewind the Wind Channeler ini bawa 3. Yang tag tombok ini juga saya bawa 3 biar lebih konsisten saja. Kemudian kalau misalkan saya punya banyak sih, saya pengennya nih bawanya lebih dari 1 guys, bawa 2 atau 3. Cuman ini cuma bisa didapatin 1 copy saja dari leveling karakter ya. Kalau ini jangan banyak-banyak, bawa 1 aja ya. Oke, nah kemudian kartu core selanjutnya itu Speedroid Double Yoyo ya. Jadi ketika kita normal summon ini ya, kita bisa target satu level 3 atau lower ya, berarti level 3 atau di bawahnya Speedroid monster dari graveyard. Berarti ini efeknya bisa special summon dari graveyard ya. Nah biasanya yang di special summon itu nanti ya menyesuaikan juga ya, menyesuaikan juga. Bisa aja yang di special summon yang tunernya ini atau ini ya, atau bisa juga kita special summon yang Speedroid tag tombok ya, bisa juga ini ya. Pokoknya nanti menyesuaikan kondisi di field saja guys ya. Oke, nah kemudian selain ini ada juga ini guys ya, Speedroid Denden Deiko Duke ya. Ini tuner juga ya. Jadi ini efeknya bagus ya. Jadi kita bisa bandis kartu ini di graveyard, kemudian kita bisa special summon tuner Speedroid tuner dari tangan atau dari graveyard. Nah, seperti itu. Ya. Efeknya seperti itu guys ya. Ini untuk Duke ya. Kemudian untuk yang Speedroid Red Eye Disc ya, ketika kita normal atau special summon ini ya, kita bisa target satu Speedroid monster. Nah kemudian kita bisa ngubah levelnya ya, bisa dari 1 sampai 6. Tapi nggak bisa ngubah tapi harus ngubah ya. Jadi kalau misalkan dia level 4 terus kamu aktifin efek ini, kemudian kamu ngubah dia tetap di level 4 nggak bisa. Jadi harus ngubah. Jadi kalau awalnya level 4 ya mau nggak mau harus berubah, bisa dari 1 atau 6. Nah, seperti itu ya. Oke, itu kartu core-nya guys ya. Oh ya, satu lagi ya, speed recovery ya. Nah sebenarnya untuk yang speed recovery ini juga saya masih bingung ya, ini baiknya dibawa atau enggak gitu ya. Karena saya lihat ya, kalau lihat dari referensi ya ada yang bawa ada yang enggak, jadi saya masih bingung juga guys ya. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya, monster Speedroid yang ini guys, mana ya, yang ini Speedroid Car Turbo. Nah ini juga saya masih bingung ya, maksudnya yang Speedroid yang benar-benar full power itu harus bawa Car Turbo atau enggak gitu ya, seperti itu ya. Jadi saya masih bingung antara yang Speedroid Car Turbo atau yang Speed Recovery ini ya. Jadi yang lebih full power yang mana? Cuman untuk sementara saya bawa yang Speed Recovery dulu ya. Nanti mungkin untuk selanjutnya nanti mungkin saya juga masih riset juga guys ya. Nanti mungkin kalau kalian yang udah veteran di Speedroid gitu ya, mungkin nanti bantu ya, komen gitu ya, yang bagus itu bawanya yang Speed Recovery atau yang ini guys ya, Car Turbo ya, seperti itu gitu guys. Nah kemudian kartu supportnya ya, itu untuk yang Speed Recovery ya. Nah jadi ini efeknya apa ya, jadi efeknya ini kita bisa target ya satu Speedroid monster dari graveyard, kemudian kita special summon. Nah gitu guys ya, jadi ini bisa special summon dari
kita bisa special summon Speedroid monster dari graveyard. Kemudian ada dua efek ya. Efek yang kedua itu kita bisa banish kartu ini, kemudian bisa ngambil Speedroid monster dari graveyard ke tangan gitu ya. Sebenarnya efeknya bagus ya, cuman saya masih bimbang aja ini ya. Lebih baik bawa Speed Recovery atau yang Card Turbo. Atau bisa juga ada pilihan lain sebenarnya. Bisa juga kamu bawa yang Speedroid Horse Steels ya. Oke, saya nggak tahu ya lebih bagus yang mana gitu ya. Oh ya, kenapa alasan saya nggak jadi, sebenarnya saya udah pernah bawa yang Card Turbo gitu ya. Cuman karena beberapa kali kartunya nge-break gitu ya, karena terlalu banyak tuner di tangan gitu ya. Akhirnya ya saya ganti jadi bawa yang Speed Recovery ya. Jadi saya masih bingung juga nih. Oke, itu guys ya. Nah kemudian, kartu supportnya itu ada apa aja. Nah ini saya bawa Forbidden Lands ya. Sebenarnya kartu support ini boleh kalian ganti bebas ya. Sebenarnya kalau Forbidden Lands itu ya bisa kalian ganti dengan MST gitu ya, kalau kalian punyanya MST. Cuman untuk deck ini itu kayaknya lebih bagus kalau yang Forbidden Lands. Lebih bagus Forbidden Lands ya. Karena Forbidden Lands ini efeknya itu bisa melindungi dari efek spell atau trap lawan gitu ya. Dan juga kita bisa kalau misalkan pas di battle fase ya, Synchro kita kan monsternya attack-nya tinggi-tinggi kan. Ada yang 3000, ada yang 2500 gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ini juga bisa dipakai buat defense juga ya. Misalnya di waktu battle gitu ya, kita bisa ngarahin ke monster lawan. Nah, monster lawan nanti attack-nya berkurang 800 gitu ya. Nah, seperti itu. Makanya ini saya bawa Forbidden Lands ya. Daripada bawa MST, menurut saya ini lebih bagus kalau kamu bawa Forbidden Lands ya. Kalau misalkan sebenarnya bisa juga pakai Cosmic ya, Cosmic Cyclone ya. Cuman dia kan harus ngorbanin 1000 LP ya. Ya sebenarnya sama aja sih bagus-bagusnya. Cuman untuk deck ini saya rasa itu lebih bagus kalau Forbidden Lands ya. Kemudian untuk yang Book of Moon ini sebenarnya karena mungkin meta sekarang kan metanya bukan meta Link ya. Kalau mungkin metanya Link itu mungkin yang Book of Moon nggak terlalu banyak kepakai gitu ya. Meta sekarang kan ya kebanyakan metanya mungkin Synchro atau EGZ ya. Makanya saya bawa Book of Moon gitu ya. Sebenarnya bisa juga kamu bawa juga yang Didi Crow bisa juga ya. Jadi menyesuaikan gameplay kalian lah ya. Jadi intinya Book of Moon ini dipakai untuk bisa buat attack, bisa juga untuk defense juga gitu ya. Karena ini kan quick spell. Jadi saya lebih milih bawa Book of Moon ya. Cuman nanti ya sekali lagi menyesuaikan gameplay kalian guys ya. Oke, itu ya untuk main decknya. Nah untuk extra decknya saya bawa apa aja. Yang jelas ini Crystal Wing Synchro, ini wajib banget bawa. Ini dapat dari bundles ya, kalian beli saja ya. Kemudian ini Speedroid Kid Drake ini diambil dari penukaran UR biasa ya, bukan UR Dream ya, UR biasa. Kalian bisa tukar saja. Kemudian untuk yang Clear Wing Synchro ya, ini bisa kalian dapat dari box anniversary ya, box anniversary untuk yang Clear Wing Synchro Dragon yang ini ya. Tapi untuk yang satunya ini bisa didapetin dari box ya, dari mini box Wings of Clearness ya, atau bisa kalian juga tukerin dari UR Dream ticket. Nah gitu guys ya. Kemudian di sini saya bawa Stardust Shark Warrior gitu ya. Kemudian ada Speedroid Canberra, kayak Goita sama Speedroid Puzzle ya. Oke gitu ya. Mungkin saya jelaskan sedikit tentang efeknya. Jadi kalau yang Clear Synchro ini kita bisa negate ya, monster effect ya. Kita bisa negate monster effect. Kemudian jadi kalau misalnya lawan ngaktifin monster effect itu bisa kita negate. Kemudian kartunya nanti bisa hancur. Nah gitu ya. Efeknya bagus banget guys ya. Jadi biasanya di turun awal ya, menurut saya wajib banget sih kita punya ini gitu ya. Di turun 1 gitu ya, wajib banget punya ini. Kemudian kemudian ketika ini battle lawan ya, yang
monsternya itu level 5 atau lebih tinggi ya. Nah, kartu ini tuh nanti bisa nambah attack ya, sesuai dengan attack lawan gitu ya. Jadi kalau ini monsternya itu battle dengan monster yang attacknya 3000, berarti nanti monster ini jadi attacknya jadi nambah 3000 ya, jadi 6000 gitu ya. Jadi kalau misal, nah tapi ya syaratnya harus battle monster yang levelnya 5 atau di atasnya gitu ya. Nah, kemudian untuk yang Hexpitroid Kidrage ini itu ketika kita synchro summon ya, harus synchro ya, jadi nggak kalau special summon nggak ya. Jadi ketika kita synchro itu kita bisa destroy ya semua kartu selain kartu ini ya, semua kartu selain kartu ini ya. Atau bisa juga efek kedua itu kita bisa negate efek ya, face up card, berarti kartu yang udah kebuka ya, entah itu monster, trap ya, continuous trap, atau mungkin field spell ya, atau bisa juga continuous spell gitu ya. Nah, ketika ini ke destroy ya, ketika ini ke destroy dari card effect ya, atau send dari field ke, nah gitu kita bisa menambahkan satu Spitroid monster dari deck ke tangan. Nah gitu ya, kita bisa menambahkan Spitroid monster dari deck ke tangan ya. Kebanyakan kalau yang monster Spitroid itu seperti itu efeknya ya. Ini juga sama ya. Jadi ketika ini send ke graveyard itu kita bisa, kalau ini bisa target satu banis Spitroid card ya. Nah, ke tangan ya. Kalau yang ini enggak ding. Oke, cuman ini ya. Jadi kalau ini ke destroy atau kekirim ke graveyard itu kita bisa ngambil kartu ya dari deck ke tangan. Nah, kalau ini kekirim ke graveyard kita bisa ngambil dari banis kartu ya, banis kartu. Kartu yang ke banis kemudian ngambil ke tangan gitu ya. Kemudian untuk yang Clearwing Synchro Dragon ya. Jadi dia punya dua efek ya. Efeknya mirip seperti ini ya, cuman kalau ini kan untuk semua monster ya, Clearwing Synchro Dragon ini untuk semua monster. Kalau yang ini ya, ini Crystal Wing ya. Nah, kalau yang Clearwing itu berlaku kalau monsternya itu level 5 aja, level 5 atau lebih tinggi ya. Jadi kalau ini kan untuk semua monster ya, semua monster efek. Nah, kalau ini hanya berlaku ketika yang aktifin efek itu monster level 5 atau lebih ya. Jadi kalau misalnya lawannya, kalau kamu punya Crystal Wing sama Clearwing di field ya, jadi ketika lawan ngaktifin monster level 5 atau lebih ya, nah mending kamu yang kamu aktifin itu efek dari Clearwing saja ya, jangan yang Crystal Wing karena sayang gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika ada monster efek ya, ada lawan ngaktifin monster efek ya, kemudian nargetin satu level 5 atau Hydro monster ya di field. Nah, kita bisa negate juga, negate kemudian destroy, sama ya, efeknya sama seperti yang Crystal Wing, negate kemudian destroy gitu ya. Nah, kalau yang aktif monsternya itu di graveyard ya berarti nggak destroy karena dia udah di graveyard gitu ya. Oke, itu untuk yang Clearwing Synchro Dragon ya. Kemudian untuk yang Stardust Shark Warrior ini ya. Ini efeknya nih ketika kita synchro ya, kemudian kita bisa ngedraw kartu ya. Jadi ini efeknya bisa ngedraw kartu, kemudian kita bisa ngattack semua special summon monster yang lawan kontrolnya. Cuman ini attacknya cuman 2000 aja ya. Biasanya kalau special summon monster kan efeknya di atas, attacknya di atas 2000 gitu ya. Jadi ya intinya ini bisa ngattack ke semua monster ya, dan bisa ngedraw kartu. Kemudian untuk yang Spitroid Canberra ini ya, dia bisa attack 2 kali ya, 2000 2 kali, berarti bisa attack saya 4000. Makanya saya bawa ini juga ya. Ini Synchro bintang 6, ini bintang 5 ya. Haguita juga bintang 5 ya. Kalau Haguita ini efeknya ini bisa quick effect gitu ya. Itu kita bisa nge-tribute kartu ini, kemudian monster yang di field itu
levelnya nambah 1 ya. Ini juga bagus juga ya kalau misalkan lawan kita itu tipe yang synchro ataupun EGZ ya. Ini bisa buat defense juga ya. Kemudian ketika kita punya tuner ya, kita punya tuner di field ya. Kita punya tuner di field. Nah, kita speed roid tuner ya. Kita bisa coba summon ini dari ya dari graveyard ya. Kita bisa summon ini dari graveyard ya. Gitu guys. Nah, sebenarnya yang Hagoita ini itu biasanya di combo sama yang tadi, yang apa namanya, Speedroid yang satunya guys, yang ini tadi. Mana tadi? Oh, ini Karturbo ya. Biasanya Karturbo ini di combo sama Hagoita ya. Cuman saya belum terlalu ya mungkin paham banget ya. Makanya nih untuk sementara saya bawa dulu untuk yang ini ya, speed recovery ya. Nanti mungkin untuk nanti saya coba buat replay gameplaynya gitu ya. Replay gameplaynya nanti biar mungkin kalian bisa buat jadiin referensi gitu ya. Seperti itu guys ya. Cuman ini saya juga masih banyak belajar juga gitu ya. Jadi nanti buat yang main veteran di Speedroid nanti bisa bantu komen saja ya, biar deck ini jadi lebih powerful lagi. Kemudian teman-teman yang lain juga bisa buat referensi juga gitu ya. Oke, kemudian saya juga bawa Hex Speedroid Puzzle ya. Jadi sebenarnya ini efeknya kebanyakan kepake yang efek yang bawahnya sih ya. Jadi kalau ini kepake buat Synchro Monster ya, itu kita bisa ngambil Speedroid dari graveyard ke tangan gitu ya. Efeknya itu guys ya. Oke, mungkin langsung ke battle saja ya. Ke battle saja. Oke, saya yakin kalau misalkan kalian pakai Speedroid ya minimal pasti sampai legend lah ya. Sampai legend ya. Cuman kalau untuk yang KOG ya, saya rasa ya kalian harus benar-benar paham banget gameplaynya gitu ya. Kombo-kombonya gitu ya, harus paham banget ya. Karena kalau di legend itu kan kalau kalah kan bisa ini ya, kalau lost track itu ranknya turun ya, jadi mungkin untuk yang kalau di platinum kan saya rasa masih lebih lebih gampang ya, karena ranknya nggak turun ya, walaupun kamu lost track misalkan berkali-kali gitu ya. Oke, lawan pertama kita apa ini? Oh bener guys, baterainya oke. Lawan pertama langsung Tenyi. Oke, waduh, lawan pertama langsung Tenyi ya. Ini termasuknya lumayan berat guys lawannya. Lawannya Tenyi ya. Dan di tangan, waduh, kartu di tangan agak kurang mendukung ya, karena ini ada vipernya, ini enggak, vipernya harusnya di deck ya, jadi viper ini bagusnya itu di deck ya, jangan di tangan.
Hmm. Oh, sorry guys, aduh tadi ngelamun guys. sorry tadi. Oke. Sorry, tadi harusnya ini saya dulu ya. Tadi ini sempat ngelap. Bentar ya. Sorry, ini harusnya saya tutup dulu. Untung tadi dia aktifin efek ya. Kalau aktifin efek ini kita cobain sih ya seperti. Oke, sangat disayangkan ya. Oh, bentar guys, saya lupa ngejelasin ya. Ya mungkin karena lawannya ini Tenhi ya, jadi emang butuh fokus yang tinggi dulu sih. Oke guys, mungkin untuk yang ini kalian lihat dulu aja lah ya. Nah ini saya masih nah, itu ada efek monster ya, kita nyeget. Oke, udah nyerah guys lawannya guys. sorry. Tadi saya nggak sempat ini ya ngejelasin ya. Tadi sempat ngelak dulu ya. Ya karena lawan pertama langsung Tenhi ya, jadi saya udah. Oke guys. Oke. Ini kita udah 5 win streak ya. Tetap lanjut guys. Oke, kita yang kedua. Moga aja kartu di tangan bagus ya. Oke. Oh. Mungkin dia punya hand trap ya. Kita berprasangka baik dulu ya. Oke, kita punya win channeler ya. Jadi kita langsung aktifkan aja efeknya. Karena kita nggak punya ini di tangan ya, Speedrite Terotop. Nah berarti yang kamu ambil yang Terotop guys. Nah diambil aja ya, diambil. Nah kemudian ini karena kita nggak punya monster, jadi kita bisa special summon yang Terotop. Nah aktifin efeknya. Nah karena kita punya tag tombok, nah berarti kita ambil yang yoyo ya. Kalau yang kita punya di tangan itu yoyo, berarti yang kita ambil tag tomboknya. Nah seperti itu. Oke, nah jadi ada banyak versi ya. Jadi ada banyak versi
ada banyak versi apa namanya untuk kombonya ya. Nah kalau saya biasanya gini ya, ini kan di turun 2, cuman sebenarnya ini kan sama aja kayak di turun pertama kan, karena kan lawan dia nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi anggap aja ini turun pertama. Jadi kalau di turun pertama saya biasanya lebih suka aktifin efeknya dulu, aktifin skillnya dulu, kemudian kita kirim dis ya. Kalau di turun 2 itu nanti beda lagi kombonya ya. Ini saya anggap kita di turun pertama ya, kemudian kita normal sama yoyo. Nah kemudian special sama dis. Nah ini, nah aktifin efeknya. Nah kemudian buat si yoyo ini itu jadi level 6. Nah ini kemudian semua yang clear wing ya, seperti ini. Nah kemudian setelah itu aktifin efeknya, aktifin skillnya. Karena kita punya clear wing, nah berarti kita bisa summon ya ini ya, red ice dish ya, dari deck atau dari graveyard. Nah jadi jangan disinkro dulu guys ya, jangan disinkro dulu. Aduh, lawan keburu suren ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Lawannya keburu suren guys ya. Oke, mudah-mudahan lawannya nggak suren duluan ya. Seperti itu. Oke, lawan kita Mizar ya. Oke, Mizar udah 3 win streak. Bayangkan aja. Oke, ini kartu di tangan udah bagus ya. Oke, kita aktifin menu channeler ya, ini bebas yang mau kamu discard yang mana. Saya discard yang teknologi saja ya, karena saya udah punya yoyo di tangan. Karena saya nggak punya ini terotop, nah berarti yang saya ambil terotop ya. Nah kemudian kita karena kita udah punya yoyo, berarti kita ambil yang take tombok. Lawan kayaknya ada ini guys, cuman mencurigakan. Kayaknya lawan ada, sudah oke, kita cek ya. Kayaknya lawan punya ini apa namanya, hand trap dia ada hand trap ya. Oh enggak, perasaan saja. Oke. Nah kita tadi sama kayak tadi sama ya, jadi kemudian kita semuanya clearing. Oke, aktifin skillnya. Jangan summon, jangan sentro dulu ya. Kamu summon yang pakai tombok ini. Nah, kemudian aktifin efeknya. Nah, kita summon yang Madosi Piper. Nah, kita nanti bisa ambil kartu. Mudah-mudahan ada Bukofun ya. Mudah-mudahan ada Bukofun. Ampas semua ternyata. Yaudah ini nggak apa-apa. Kita nggak punya buku guys ya. Oke. Kemudian kita sinkro yang ini guys, yang Speedroid Puzzle. Nah kemudian kita sinkro yang buat nambah defense. Nah ini saya sama satu.
Hmm, aduh, salah guys. Harusnya tadi ini diambil dari tangan ya. Oke guys, misteri. Ya udah, saya ambil yang ini aja, display guys. Tadi harusnya nih yang diambil ke tangan itu yang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke guys, lawan kita Taehyun. Waduh, berat ini, tier 1 ya. Lawannya tier 1 guys. Kita nggak punya buah pun, cuman bisa negate dari crystal wing aja ya. Oke, agak berat ini. Nah, aktifin yang ini guys ya. Nah, kita hancurin ya. Nah, kita nggak tahu dia mau ngapain. Kalau bisa itu crystal wing itu aktif pas dia aktifin efek nebula saja ya. Pas dia aktifin efek nebula. Nah, tapi monster kita mau diambil guys. Gawat ini, monster kita mau diambil. Mau nggak mau harus kita aktifin ini efeknya ya. Oke, nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Monster kita mau diambil ya. Nah, itu kan. Udah mana nih? Lagi. Attack-nya jadi 8000. Yakin sih nyerah dia kayaknya. Ini buat kita semua, buat ketika dia aktifin nebula ya. Oke, kita mau, waktu kita tinggal dikit. Oke, saya semua yang prepare aja karena saya kebetulan udah punya Terotop di sini ya. Oke, Book of Moon, ambil Book of Moon. Nah, sip.
kita summon lagi kristal wingnya. Langsung gaskan guys. Saya nggak tahu dia di tangan apa, tapi saya punya lens. Saya nggak tahu dia di tangan apa, tapi saya punya lens guys. Aman sih harusnya. Oke, mana yang mau ditutup? Oke, saya ada lens. Sip. Kalah guys. Oke, akhirnya menang lawan deck meta. Senangan tersendiri guys ya. Oke, mungkin sekali lagi ya, sekali lagi. Oke ya, sekali lagi ya. Kita dapat turun 1. Kombonya sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Oh, harusnya yang saya buang itu mending ini aja ya. Yoyo aja ya tadi ya. Nggak lupa guys. Jadi pas kita battle itu serang langsung kita juga belajar ya. Karena udah ada yoyo berarti yang saya ambil yang pakai tombok ya. Sama seperti tadi kombonya. Ini baju di level 6 dulu. Oke, mudah-mudahan nanti ada ini ya, ada apa namanya, sama kayak tadi guys ya, jadi nggak perlu jelasin. Mudah-mudahan nanti ada, kita bisa dapat ini ya, dapat apa namanya, kita dapat lens ya, atau satu lagi nggak apa-apa. Jangan-jangan dia masih ada itu guys, dia punya handicap ya. Ayo, wah, ternyata nggak ada. Kita ambil dulu aja. Oke, kita ke sana. Ini dulu, baru kita sana. Nah, jadi tadi efek dari apa namanya? Dari yang Speedroid ini, puzzle ini. Nah, setelah kita berhasil nge-synchro, nah kita bisa ngambil satu dari gereja ke tangan. Nah, biasanya yang diambil itu yang ini, Terotop ya. Karena Terotop kan efeknya bagus ya. Oke, seperti itu guys. Jadian ya, berarti ini kayaknya lawan kita hero guys. Kayaknya lawan kita hero. Waduh, bener kan kata saya tadi, mudah-mudahan dapat Boom of Moon ya, sorry, apa namanya, dapat lens ya. Tadi kalau ada lens kita bisa melindungi ini guys. Oke, kita tutup aja lah ya. Kita tutup saja. Tadi kalau ada lens bagus ya, jadi bisa ngelindungi monster kita. Ini dia bisa ngelindungi dari destroy ya.
bagusnya kita nggak punya monster yang balikin ke tangan ya. Sebenarnya bagusnya sih kalau kita punya ini sih, apa namanya, bintang 8 ya, bintang 8 aja. Oke, kita summon ini lagi aja ya, clear wing aja ya. Kita summon clear wing. Atau ini aja Kanbara kali ya. Dia kan bisa ngattack 2 kali kan. Kanbara aja lah ya. Oke, kita special summon Kanbara. Kanbara ini kan bintang 5 ya. Kanbara aja ya. Ini baru aktifin efeknya. Kita special summon. Oh iya, dia nggak bisa ke destroy ya. Salah saya guys. Tapi nggak apa-apa. Salah dia tadi, harusnya tadi mending dia ngidungnya aja motornya ya. Oh, lawan kita untung display guys ya. Untung lawan kita display guys. Harusnya tadi dia nggak perlu ini ya, nggak perlu ngaktifin efek ya, nggak perlu ngaktifin efek itu ya. Sekali lagi ya, sekali guys ya. Oke, mudah-mudahan dapat turun 2 ya. Tadi belum ada senda yang turun 2 gitu. Mesti turun ke sama dulu. Ini di tangan nggak ada. Di tangan nggak ada ini ya. Waktunya keburu habis ya. Ya mau nggak mau deh. Bentar ya. Kalau kita berlevel 6 itu bintang 2 nggak bisa ya. Kayaknya saya perlu combo variasi lagi ya. Oh, salah guys tadi. Harusnya ini siapa? Ini aja lah.
Oh, harusnya buah dulu ya. Aduh. Harusnya tadi ngambil buahnya guys. Terkadang emang misplay guys ya. Ini apa guys? Misplay itu makanan sehari-hari ya. Tadi harusnya Book of Moon ya. Ambil Book of Moon buat defend aja ya. Soalnya nanti kan setelahnya kan bakal ambil yang ini ya. Salah guys. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita punya negator satu sama Battle Chronicle ya. Barangkali mau aktifin efeknya nggak apa-apa. Saya destroy, langsung saya destroy guys. Apa ini nih? Waduh, nggak nyangka guys. Dia bawa ini, padahal biasanya kalau Battle Chronicle kan nggak bawa ini biasanya ya. Lumayan berat nih guys, tapi nggak apa-apa. Oh, dia nggak bisa nge-attack, lupa. Kita berhitung guys. 4 tambah 4, ayo jadi level 4. Kita destroy semuanya, termasuk monster kita. Oh, waktunya habis guys. Waktunya habis guys.
kalah guys. Harusnya tadi bisa menang ya. Harusnya tadi bisa menang ya. Tadi kita semua ini kita bisa menang tadi. Aduh, udah kalah ini. Kok dia semua ini? Aduh, waktunya mepet sekali guys. Ini monster nggak bisa ke destroy battle ya, cuman nggak tahu. Kita coba aja dulu. Ini bisa di negatif apa enggak? Tapi nggak tahu ini bisa di negatif apa enggak. Wah, kalah deh. Kita nggak ada yang bisa nikit lagi ya. Tadi harusnya udah menang guys. Tadi harusnya udah menang ya. Tinggal waktunya aja. Harusnya tadi udah menang ya. Oke guys ya. Emang harus cepet-cepet ya. Jadi ya tadi harus udah menang. Kita Oke. Jadi karena kita nggak punya apa-apa ya. Tunggu satu kartu. Oke guys, jadi kalau combo satu kartu gini ya. Nah kemudian Speedroid-nya diaktifin efeknya. Nah, one card combo. Oh, nggak jadi one card combo. Kita ada yoyo, jadi nanti kita bisa dua-duanya. Aktifin efeknya dulu ya. Aktifin efeknya dulu. Sorry, aktifin skill ya. Nah, karena kita nggak punya disk ya, kita nggak punya disk di tangan, jadi harus aktifin efeknya dulu. Jadi kita simpel. Nah, seperti ini. Kemudian karena kita udah punya disk ya, kita bisa buat ini levelnya jadi 6. Nah gitu guys, itu one card combo ya. Cuman kebetulan tadi kita dapat yoyo ya, kita dapat yoyo.
Oke, Destiny Hero. Lawan kita hero guys. Kita ada lens, ada bunyi. Gak apa-apa, biar dia masuk dulu. Nah, ini dia mau manggil temennya. Oh, apa tadi bisa di negatif pakainya? Nggak tahu dia mau apa. Tadi harusnya ini bisa aktif kayaknya ya. Tadi kan levelnya level 6 ya. Oh, on the field nggak bisa guys, nggak bisa, tetap nggak bisa. Saya nggak tahu dia mau ngapain nih. Kena dia, hancur dia. Hancur. Menang guys kita guys. Gitu guys. Oke, mungkin saya sedikit kasih gambaran ya. Gimana kalau di turun 2 ya? Mungkin kita battle di sini aja ya. Ngebreak kartunya ya. Apalagi kalau tadi di duel guys. Waduh, udah ampun deh. Oke. Oke. Oh, kita turun 1 ya. Oh, sorry. Nanti dulu, nanti. Ini biar lawan ini dulu lah. Ya. Nah, ini kalau turun 2 gini guys, perhatikan. Ya, cara OTK di turun 2, caranya gini. Nah, kamu aktifin Terotot. Ya. Nah, kemudian cuma tadi kan saya nggak punya kesempatan ya buat combo yang itu tadi. Seperti tadi sama yang batas combo. Nah, kemudian kiri. Oke, karena kita punya clear wing, kita bisa aktifin skillnya. Nah, jadi yang kalian summon itu bukan yang crystal wing ya, tapi yang citric ya, citric. Hancurin semuanya. Nah, setelah dihancurin, nah kamu aktifin skillnya. Nah, kalau kamu kirim citric ini, nah nanti kamu bisa special summon Firwing Shinto ya. Nah, gini. Attack-nya langsung 4000 ya, attack-nya jadi 4000. Nah, kita bisa gitu guys, gitu ya. Oke, kemudian lagi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan nih nah ini combo yang lain ya. Jadi ini combo yang lain. Combo di turun pertama yang lain. Oke.
combo yang lain ya, barangkali kalian lebih suka yang seperti ini, nggak apa-apa. Nah ini kita aktifin cerototnya. Nah karena kita punya apa namanya, take trombok, nah berarti kita bisa yang kita ambil yang yoyo. Nah kita aktifkan yang trombok dulu, kemudian kita aktifkan efeknya. Ini beda seperti yang saya tadi ya. Nah kalian bebas, kalian lebih suka yang mana gitu ya. Cuman kelebihannya kalau yang ini ya, jadi kalau combo yang ini kamu nggak perlu ngaktifin skill keduanya ya, kamu nggak perlu ngaktifin skill keduanya, jadi cukup ngaktifin skill pertamanya saja. Jadi skill keduanya itu nanti bisa dipakai di turn setelahnya gitu ya. Nah kemudian kamu semua ini win. Nah summon yoyo ini bebas ya, kamu bisa summon yang speed ride saja ya, karena kan tadi kebetulan ada yang zona. Nah gitu guys. Jadi ini tanpa harus ngaktifin skill kedua ya, skill keduanya. Jadi skill keduanya masih bisa dipakai. Ya. Gitu guys ya. Ini keren ya. Seperti itu ya. Kombonya banyak ya. Oke, satu lagi. Nah tadi kan combo yang pertama tadi ya, yang tadi pas saya battle sama combo ini, itu kan kita butuh ini ya, kita butuh Madosi di deck ya. Nah jadi kalau andaikan nih Madosi nggak di deck ya, jadi andaikan Madosinya di tangan, nah ini kamu bisa aktifin combo kedua seperti ini. Oke. Ya, jadi andaikan yang Madosi itu tadi di tangan ya, jadi kamu nggak bisa spesial Madosi ya. Karena saya ada take tombok, berarti saya ambil dulu. Nah, tadi kan kalau misalkan misalkan kamu punya Madosi di deck, berarti kan yang kamu summon Madosi ya. Nah, andaikan ini nggak di deck ya, nah berarti yang kamu summon yang Deiko Duke. Nah kemudian kamu tetap bisa ngedraw kartu juga. Bisa ngedraw kartu, sebenarnya sama saja ya. Kemudian kamu summon ini. Nah karena ada clear win symbol, nah kamu bisa. Nah kamu bisa semua yang ini. Bisa kan? Nah kemudian efek yang Deiko Duke kamu aktif ini. Nah kamu semuanya fitur ini. Nah itu barangkali tadi yang Deiko Duke nya itu Madosinya nggak di deck ya, tapi di tangan. Nah berarti kamu bisa summon yang Deiko Duke, kemudian special summon yang Chain Warrior. Nah kemudian kamu summon yoyo, nah buat special summon yang Deiko Duke, nah dan seterusnya gitu ya. Nanti kamu ulang-ulang aja. Kalau misalkan kamu
bingung ya, nanti diulang aja videonya. Oke guys, mungkin itu saja untuk yang Speedroid. Ini juga saya masih belajar gitu ya. Nanti untuk kalian yang udah veteran di Speedroid, nanti mungkin bolehlah ya kalian komen di bawah ya saran untuk agar decknya nanti lebih full power. Oke, itu saja untuk hari ini. Semangat guys.